Ya kalau saya nggak kerja mana dapat harta saya, mana dapat duit, mana dapat makan. Inilah bodohnya manusia. Kerja itu usaha aja, sekedar usaha saja. Kalau Allah izin dapat, kalau Allah tak izin sudah kerja nggak dapat. Terkumpul duit itu 12 juta. Langsung dia sholat tahajud, doa, ya Allah terima kasih ya Allah, mudah-mudahan bulan depan hilang lagi. Kreditnya 4 platinum semua, duitnya miliaran di bank. Dia bilang anaknya, anak-anakku 4 orang, tidak usah takut, bapak orang kaya. Apa yang terjadi bapak tinggal gesek, keluar duit. Bapakmu orang hebat. Dia bangga dengan dirinya, orang hebat. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, sekota tuh habis kok. Seluruh gedung-gedung runtuh semua. Seperti yang terjadi di Yogyakarta, di Bantul berapa tahun yang lalu. Sampai Presiden SBY pindah ke kantor di sana. 80% habis, gedung-gedung tumbang semua. Orang kaya ini mengungsi di halaman rumah SD Impres. SD-nya pun tumbang, di halamannya dibikinkan tenda, tidurlah dari situ. Makan pun pakai jatah dari pemerintah, Indomie kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Anaknya yang 4 nangis, Pak lapar kali aku Pak, tolonglah Pak gesekkan kartu kredit Bapak itu. Kata bapaknya, apa digesek? Bank pun ambruk juga, runtuh juga gedung bank itu, habis, tak ada, hilang hebatnya. Beberapa bulan kemudian sudah mulai dibangun lagi bangunan, mulailah hidup lagi bank, barulah dia bikin rumahnya lagi, diambilnya duit, dia bikin rumah. Dia bilang sama anak-anaknya, ternyata bapakmu nggak hebat nak, terjadi gempa bumi nggak laku duit bapak nak, yang hebat Allah nak. La ilaha illallah. Lulus ujian dia. Kalau enggak datang gempa bumi itu, enggak tahu dia bahwa dia enggak hebat, dipikirnya hebat, dia rupanya tak hebat. Ujian itu perlu bagi orang beriman sehingga dia sadar dia tidak kita ini mengurus diri kita pun tak bisa. Maka kita umat Nabi Muhammad dikasih zikir khusus untuk umat Nabi Muhammad yang tak ada pada umat lain. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali Allah SWT memberikan kekuatan. Hebat Allah, saya tak hebat. Cuman kadang-kadang mulut kita bilang la haula wala quwata illa billah, hati kita merasa kita yang hebat. Wah, sombong betul ini manusia. Nggak ada apa-apanya kita ini. Tapi perlu diuji biar sadar. Kita ini Pak, mengurus diri aja nggak bisa. Ada pegawai negeri, habis subuh ke masjid dia mandi, gosok gigi, mandi dia semua, udah pakai baju, udah pakai sepatu, udah manaskan mobil mau pergi, tiba-tiba aduh sakit perut. Masuk lagi kamar mandi, buka baju semua, buka sepatu lagi, buang air besar. Kenapa dia gak buang air besar waktu mandi tadi jam 6? Kenapa udah naik mobil jam 8 mau pergi kerja baru sakit perutnya? Membuktikan kita mengatur diri kita aja gak hebat. Nggak bisa kita ngatur diri kita. Bagaimana dengan Allah yang mengatur alam semesta ini begini rapi? Maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang hebat kecuali Allah. Nggak ada yang berkuasa kecuali Allah. Kadang-kadang begitu, nggak sadar kita. Semua saya yang atur. Apa yang atur kita? Yang kita buang air besar aja nggak tahu kapan. Baru mau tertidur ngantuk, tiba-tiba sakit perut, buang air besar, nggak jadi tidur. Membuktikan kita nggak kuasa. Yang berkuasa siapa? Allah. Kadang-kadang kehilangan harta, kadang-kadang kehilangan nyawa, wal anfus. Bapak yang kita cintai wafat, nangis kita, ya Allah saya masih kecil, belum sekolah pun belum selesai, bapak sudah meninggal dunia, siapa yang membiayai saya? Matilah saya nggak makan. Itu ujian aja. Berapa banyak anak yatim jadi orang besar. Imam Syafi'i anak yatim jadi imam besar, menghafal 600.000 hadis, hafal Quran umur 7 tahun. Imam Bukhari anak yatim bisa mengumpulkan hadis yang paling sahih sedunia, riwayat Imam Bukhari, tak ada imbangnya sampai hari kiamat.
anak yatim. Kita ini kadang-kadang macam cecak. Kita pikir kita yang mengurus anak kita, bukan kita yang ngurus anak kita, bukan kita yang ngasih makan anak istri kita, Allah yang ngasih. Tapi kita macam cecak hinggap di langit-langit masjid itu, bunyi dia. Kalau enggak kutahan langit-langit dibenjol kepala orang itu semua. Dipikirnya dia yang nahan langit-langit. Begitu ada nyamuk dia pergi ke dinding, enggak runtuh rupanya. Oh, memang bukan kau yang menahan. Kita ini nggak sadar, kita pikir, anak-anakku jangan banyak bicara kau, aku yang ngasih makan kau, omong kosong. Kita mati, anak kita hidup juga kok, makan juga, betul? Betul. Yang memberi Allah cuma lewat tangan kita. Allah beri kehormatan, kita memberi, macam kita memberikan hadiah sama pemenang lomba. Hadiahnya bukan kita itu. Bapak Bupati dipersilakan memberikan hadiah kepada juara lari maraton se-Kabupaten Batu Sangkar Tanah Luar, Bupati ngasih. Bukan bupati punyanya hadiah itu, betul nggak? Nggak bisa bupati bilang, nah Pak Bupati nih sepeda motor hadiah kasih sama, dibawanya pulang, dipukuli orang bupati itu. Bukan kau punya ini sepeda motor, kau cuma ngasih aja, betul? Kita ini cuma ngasih aja nya. Siapa yang punya? Tapi nggak sadar kita kadang-kadang. Ya kalau saya nggak kerja mana dapat harta saya, mana dapat duit, mana dapat makan. Inilah bodohnya manusia. Kerja itu usaha aja, sekedar usaha saja. Kalau Allah izin dapat, kalau Allah tak izin sudah kerja nggak dapat. Betul? Ya kalau kita nggak kerja mana dapat makan, Pak? Siapa bilang? Berapa juta orang nggak kerja makan tiap hari? Mana ada? Siapa bilang nggak ada? Orang penjara tuh. Berapa juta orang penjara seluruh dunia nggak kerja, cuma makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Betul? Siapa bilang kerja baru dapat makan? Nggak kerja pun banyak orang dapat makan. 5 tahun masuk penjara nggak kerja dia, pulang-pulang gemuk bininya. Gemuk kau di, alhamdulillah bang, 5 tahun ini nggak ada yang memukuli aku lagi. Apa masuk penjara? Malah senang bininya. Nggak sadar hari ini kita ini nggak ada apa-apanya. La haula wala quwwata illa billah. Kalaupun kehilangan harta biasa aja. Kita bangun rumah terbakar, udahlah. Dulu pun lahir kita sehelai benang pun nggak bawa ke dunia. Telanjang kita nggak punya apa-apa waktu lahir, betul? Kemudian Allah beri rezeki. Kalau Allah ambil, biarlah Allah ambil. Kita marah-marah pula sama Allah. Orang yang punya Allah diambilnya mau apa kita? Bisa kita tahan itu? Bisa? Kalau kehilangan harta biasa, yang punya mengambilnya macam mana? Kalau kita sabar, Allah ganti lebih baik. Wassamarat, kadang-kadang buah-buahan yang kita tanam hancur, kena banjir bandang, kena gempa bumi, habis. Nggak usah kita menjauhkan diri dari Allah, justru makin mendekat. Ada ibu-ibu janda menanam padi 1 petas, udah kuning padi itu, tinggal panen. Kalau dapat panen terjual, dapatlah dia 400.000. 3 hari lagi panen. Tiba-tiba besoknya datang banjir bandang, kelodo, habis tuh padi sebutir pun tak ada. Nangis dia di pinggir sawahnya, Mbak ada ibu habis dulunya. Sebutir padi berdado lagi, matilah mau nak makan, mati dia nggak makan. Ya. Tiba-tiba datang bupati, datang yayasan-yayasan Islam bawa bantuan, dikasih. Seminggu kemudian hilang nangisnya, terkumpul 2 juta. Berubah doanya, ya Allah mudah-mudahan tahun depan kena lagi. Nggak ngerti manusia hari ini bahwa itu ujian. Kalau lulus dia makin dekat dengan Allah. Rezeki bisa datang lewat kerja, tapi rezeki juga bisa datang lewat musibah. Kadang-kadang rezeki lewat musibah lebih besar daripada rezeki lewat kerja. Ada satu orang guru mengajar di sekolah besar, muridnya 10.000 orang. Dia guru olahraga, guru karate. 26 hari kerja kecuali hari Ahad. Habis bulan gajian dikantonginya lah gaji 3 juta.
naik dia bus kota, tertidur. Begitu turun dicopet orang, nggak ada lagi duit di kantong. Nangislah dia. Kata istrinya, kenapa nangis Pak? Dicopet gaji sebulan hilang. Kata istrinya, kenapa nggak di karate? Apa karate ambo lo ambo? Bininya pun nangis. Matilah kita gak makan, bertangis-tangisan. Sehari semalam nangis. Hari Senin kerja bengkak mata. Kata bekas sekolah, macam mana bapak guru karate nangis macam perempuan aja. Sedih aku Pak, gajiku dicopet orang, tak makan kami sebulan ini. Tenang, itu kecil, nanti saya bereskan. Kata kepala sekolah. Upacara bendera hari Senin. Kepala sekolah pidato, anak-anakku dan dewan guru sekalian. Bapak guru karate kita Pak Bejo dapat musibah, gajinya sebulan dicopet orang kemarin hari Sabtu. Maka saya minta murid-murid sekalian dan dewan guru nanti jam pertama akan datang karton, menyumbanglah ala kadarnya untuk meringankan beban guru kita. Habis sholat zuhur mau pulang Pak Bejo dipanggil kepala sekolah. Pak, apa tuh sumbangan murid 10 karung. Anak-anak kecil 500 perak, tapi 10 karung 10.000 muridnya. Bawa balik, terpaksa disewa satu utuh. Dijaganya, padahal dia sendiri, mana ada penumpang lain. Jaganya kali ini ambo, enggak lalu. Sampai rumah dihitung dari habis Isya sampai jam 4 pagi. Terkumpul duit itu 12 juta. Langsung dia sholat tahajud, doa, ya Allah terima kasih ya Allah, mudah-mudahan bulan depan hilang lagi. Orang nggak sadar bahwa ujian itu mendatangkan juga rezeki. Dia makin dekat dengan Allah, imannya makin kokoh. Tapi kalau nggak sabar dia bunuh diri, dia makin jauh dari Allah, dia masuk neraka beribu-ribu tahun nggak lulus ujian. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika datang musibah. Siapa orang yang sabar ketika datang musibah? Ayat ini disambung. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu. Berhentinya di qalu. Jangan berhenti di musibah, nggak bagus. Kalau berhenti di musibah, orang yang mendengar pertanyaannya jadi nggak enak. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, yakni mereka yang kalau ditimpakan Allah kepadanya musibah. Kenapa orang sabar diberi musibah? Kejam kali orang sabar dikasih musibah. Pertanyaannya tak bagus. Maka berhentinya di qalu. Dan berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar, yakni mereka yang apabila ditimpakan musibah